Halo Sobat SSL Indonesia, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis SSL dan metode validasi pertama yaitu domain control. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tahap validasi kedua yaitu metode validasi organisasi. Yuk kita tonton videonya. Oke, berbeda dengan validasi yang pertama, validasi yang kedua ini atau validasi organisasi hampir seluruhnya dilakukan oleh penerbit sertifikat SSL dan tugas kita di sini biasanya hanya memberikan tautan atau dokumen legal yang diperlukan ya sobat. Nah, untuk tautan yang dipercaya itu berbeda-beda antara satu penerbit dengan penerbit yang lain. Penerbit dalam hal ini tentunya penerbit sertifikat SSL ya sobat, dan sebutan lainnya mungkin seperti brand atau bisa juga author. SSL Indonesia sendiri sudah menjadi partner resmi dengan brand-brand atau author ternama seperti DigiCert, Tauti, Geotrust, GlobalSend, Entrust, Sektigo, dan Komodo, serta Symantec yang sekarang sudah diakuisisi DigiCert menjadi DigiCert Secure Site. Secara garis besar untuk validasi organisasi ini bisa kita bagi menjadi dua tim. Tim pertama yaitu Sektigo dan Komodo, dan tim kedua yaitu DigiCert Group dan author lain. Kita akan membahas tim pertama terlebih dahulu, yaitu Sektigo dan Komodo. Untuk author ini biasanya meminta dokumen legal seperti nomor induk perusahaan atau tanda daftar perusahaan. Dan mulai akhir tahun 2022 lalu ada regulasi baru yaitu dokumen yang valid hanyalah dokumen yang memiliki QR code, dan perlu dipastikan bahwa nama organisasi yang didaftarkan wajib disesuaikan dengan nama legal di dokumennya sobat, karena apabila ada perbedaan titik atau spasi saja akan menjadi kendala. Nah, yang paling sering terjadi adalah perusahaan tersebut TBK dan nama legalnya pun ada TBK-nya, namun user tidak mencantumkan TBK ketika pendaftaran SSL. Hal ini tentunya bisa menjadi kendala untuk proses penerbitan SSL. Salah satu kemudahan ditawarkan oleh Sektigo ataupun Komodo yaitu mereka tidak perlu melakukan validasi telepon seperti halnya brand-brand lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tim yang kedua yaitu DigiCert Group yang berisikan Geotrust, Tauti, Symantec, dan DigiCert itu sendiri. Kenapa disebut DigiCert Group? Karena memang brand-brand ini di bawah naungan atau atap yang sama yaitu DigiCert. Contohnya jika kita cek website resmi Geotrust, di situ akan terlihat logonya yaitu Geotrust powered by DigiCert. Untuk tim yang kedua ini mereka biasanya tidak memerlukan dokumen legal, namun biasanya mereka menggunakan eksternalis terpercaya seperti Google Business, Google Maps, dan Bradstreet, serta source pemerintahan seperti eproc.lkpp dan indonesia.go.id. Namun tentunya untuk source pemerintahan ini hanya memuat list pemerintahan juga, contohnya seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, badan dan lembaga. Di samping itu, author akan melihat di eksternalis tersebut mengenai nomor telepon perusahaan kita, contohnya seperti gambar Google Maps ini, dan nantinya nomor telepon ini akan ditelepon langsung oleh DigiCert untuk melakukan verifikasi. Biasanya untuk tahap ini tim dari SSL Indonesia akan bantu melakukan penjadwalan telepon sesuai waktu yang diinginkan oleh user. Nah, itulah sobat pembahasan mengenai metode validasi yang kedua yaitu metode validasi organisasi. Kesimpulannya, untuk Sektigo dan Komodo mereka biasanya membutuhkan dokumen legal, namun kemudahannya adalah tidak memerlukan verifikasi telepon. Dan untuk DigiCert Group dan brand lainnya mereka bisa menggunakan sumber online seperti Google Maps, indonesia.go.id, dan lain-lain, namun ada verifikasi lanjutan seperti telepon, tapi kemudahannya adalah tidak memerlukan dokumen legal ya sobat. Begitulah sobat untuk metode validasi organisasi. Cukup banyak ya syaratnya, namun kalian tidak perlu khawatir ya sobat SSL. Apabila kalian pernah ada kendala gagal melakukan validasi organisasi, misalnya dari vendor lain atau pembelian direct langsung ke author, jangan khawatir dan jangan ragu. Jika kalian membeli SSL di SSL Indonesia, kami akan bantu mengatasi permasalahan-permasalahan terkait metode validasi organisasi, dan tentunya oleh rekan-rekan SSL Indonesia yang profesional yang telah berpengalaman membantu menerbitkan sertifikat OVI kepada user perusahaan swasta, BUMN, government, pemerintahan daerah, dari perusahaan kecil hingga perusahaan yang besar. Nah, itulah jenis metode validasi organisasi atau tahap kedua untuk penerbitan SSL, dan merupakan tahap terakhir untuk penerbitan sertifikat Organization Validation atau biasa disebut OVI. Next video kita akan bahas lebih lanjut mengenai jenis Extended Validation dan syarat-syarat untuk penerbitan Extended Validation. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Ayo terus dukung channel SSL Indonesia, partner resmi brand-brand SSL terpercaya. Sampai jumpa.